Oke, kita masuk ke rangkaian adder. By the way, di sini ada adder subtraktor. Nah, kita akan jelasin beberapa aja. Nggak ada rangkaian adder, apalagi ya. Oh, nanti ntar lihat. Oke, kita masuk yang pertama di rangkaian adder itu ada namanya half adder. Maksudnya half adder itu rangkaian penjumlahan biner dengan dua input dan dua output. Ini itu ada X sama Y, satu bit dari N bit bilangan biner yang dijumlahkan Y, satu bit dari N bit bilangan biner penjumlah. Outputnya itu ada sum sama carry. Apa itu sum? Apa itu carry? Sum itu adalah hasil dari penjumlahannya. Carry itu sisanya. Satu tambah satu berapa? Nol kan? Nah, itu sisanya kan ada satu. Nah, itu yang namanya carry. Nih, jadi kan kemungkinannya ada 4. Jika X dan Y-nya itu 0, carry-nya 0. Ya kan? Jadi kita jumlahin 0 tambah 0, 0. Carry-nya berapa? 0. 0 tambah 1, sum ditambahkan jadi 1, carry-nya 0. Kalau 1 tambah 1, tambahkan jadi 0, carry-nya 1 gitu. Paham nggak? Ini. Nah, ini 0, ini X, ini Y, ini sum. Carry-nya berapa? 0. Paham nggak? Ini yang udah jadi half adder itu cuman ini doang. Maksimal cuman 2. 2 doang. Di satu baris. Nah, itu doang. Kalau full adder banyak, fullnya semuanya. Jadi half adder itu cuman ini doang, satu doang. Paham nggak? Ini gerbang logikanya. Langsung ke full adder aja. Full adder akan menjumlahkan bina dengan 3 output dan 2 output. Inputnya itu X, Y, Z. Nah, Z-nya sendiri 1 bit carry sebelumnya. Paham nggak? Jadi gini. Nah, jadi di full adder itu ada X sama Y sama Z. Nah, Z-nya sendiri itu adalah bit carry yang sebelumnya. Jadi misal ada ini. Nah, ini penjumlahannya, ini carry-nya. 0 tambah 1 kan carry-nya 0. Di sini ada carry gak? Ada. Itu 0. Sebenarnya kan gini. Nah, gini kan nulisnya. Tapi di sini dihitung ada 0. Jadi X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya itu 1, 0. Yang ada di atasnya. Paham nggak? Kalau di sini 0, Z-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1. Y-nya 0. Kita masuk ke sini aja. Nah, 0. Oh, ini salah ya. 0 tambah 1 tambah 0 hasilnya kan 1. Ada carry gak? Enggak kan. Jadi carry-nya itu 0. Terus 1 tambah 1 hasilnya berapa? 0. Carry-nya 1. 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya 1, carry-nya 1. Jadi yang dihitung Z-nya itu yang lurus sama yang ini. Sama yang dijumlah sama yang penjumlahnya. Itu yang lurus dihitung Z. Paham gak? Jadi kalau dibuat tabel kebenaran itu gini. X, Y, Z, Z-nya jangan lupa itu yang atasnya. Yang tadi. Ini Z-nya dari X ini sama Y ini. Carry-nya berapa? Nanti. Kita udah paham X, Y, Z. Terus kita tinggal cari carry sama sum-nya aja. Sum sama aja itu penjumlahan. Terus carry sama aja sisanya. 0 tambah 0 tambah 0, 0. Sisanya 0. Oke, kita langsung di sini aja. Nah, 1 tambah 0 tambah 1 kalau ditambahin jadi 0. Sisanya 1. Paham enggak? 1 tambah 1 0. Tambah 1 tambah 1 tambah 0 hasilnya 0, sisanya 1. 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 1, sisanya 1. Paham? Itu untuk key maps ya biasalah key map. Sama gerbang logikanya kayak gini. Terus
kita langsung ke yang sudah multiplier decoder. Rangkaian konvensional yang menggunakan n input menjadi maksimal 2 pangkat n output. Jadi gini jelasnya, kalau decoder itu dari kecil ke besar. Misalnya inputnya itu ada 2, hasilnya itu ada 4. Jadi input 2 hasil 4. 2 pangkat 2, ya kan? Jadi rumus ini, nah 2 pangkat berapa? Apa itu decoder? Decoder itu kalau kita misalkan ini yang 0 ini lampu 0, lampu 1, lampu 2, lampu 3. Jadi kalau ini low sama low, yang lampu 0 nyala. Kalau low sama high, yang lampu 1 nyala. Yang lain mati. Kalau high sama low, yang nyala lampu nomor 2, yang lain mati. Terus kalau high sama high, yang nyala lampu 3 gitu. Jadi dia urut. Ini gerbang logikanya. Ini kebalikannya, kalau yang nyala dia malah low, aktif low, namanya juga aktif low decoder ya kan. Jadi yang nyala yang aktif itu diisi sama 0. Encoder kebalikannya, dari banyak ke dikit. Jadi kalau inputnya itu 0,0000001, outputnya itu 000. Ini tinggal kebalikannya doang. Enggak. Lanjut, udah paham kan? Lanjut. Ini gerbang logikanya. Penempatan encoder hanya terdapat satu input yang aktif dalam waktu bersamaan. Jika dua input aktif akan terjadi kondisi undefined. Jika input D3 sama dengan D6 adalah 1, maka output jadi 111. Jika D3 sama D6 itu 1, jadi ya begitulah pokoknya. Ini tabel kebenarnya. Terus apa lagi? Ini apa ini? Udah gitu dong. Iya. Oke. Ini apa? Oh, kondisi don't care. Oke. Langsung aja ke kondisi don't care. Kondisi don't care itu biasanya simbolnya X. X gede yang tadi itu don't care. Jadi misal ada soal dan hasilnya itu kayak gini, kita coba aja langsung. Oke Pak. Oke. Ya beginilah. Nah, jadi yang don't care itu yang ini. Oh, yang ini. Ntar di soalnya juga ada. Ntar di soalnya itu ada fungsi, terus sama fungsi don't care-nya itu di mana. Ini tenang aja. Don't care itu kita bisa nginput 0 atau 1. Kalau kita nginput bebas. Jadi misal kita anggap ini 0. Anggap 0. Terus yang sama yang mana aja? Yang ini toh. Ini sama ini. Ini kalau kita anggap dia 0. Kalau kita anggap 1. Kalau kita anggap 1 gimana? Dia ikut ini sama ini. Gimana caranya? Oke.
Nah, paham nggak sih? Oh, gini-gini aja, gini aja. Nah, ini, 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 terus ini, nah, lebih lebih apa itu namanya? Lebih sederhana yang mana gitu. Jadi kalau ada don't care itu kita disuruh pilih, sangat dianjurkan untuk memilih yang lebih sederhana hasilnya kalau disederhanakan. Jadi setelah disederhanakan dipilih mana yang paling sederhana. Jadi gitu doang sih kalau don't care. Oke.